wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita, pembahasan kita terkait dengan negara hukum dan HAM. Kali ini saya akan menjelaskan kedua materi tersebut karena memang kedua materi tersebut merupakan satu kesatuan. Ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi saya akan menjelaskan kedua-duanya, negara hukum dan HAM, walaupun kemarin sudah dijelaskan dengan sangat jelas dan detail dalam kuliah umum, namun ini saya akan memberikan tambahan materi sebagai penguatan materi. Indonesia itu merupakan masuk dalam ruang lingkup kategori negara hukum karena hal ini secara umum kalau kalian lihat di Undang-Undang Dasar 45 di pasal 1 ayat 3 itu disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum jadi sudah sangat jelas disebutkan di situ bahwa Indonesia merupakan negara hukum karena sudah dijelaskan di dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian apa yang menghubungkan dengan HAM? Bahwa HAM di sini itu adalah merupakan hak yang sudah melekat di dalam diri manusia, di mana keberadaan HAM itu sendiri itu merupakan suatu hak yang harus mendapatkan penghormatan. Dia harus dijunjung tinggi, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu atau setiap warga negara. Antara negara hukum dan HAM itu pembahasannya menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mengapa? Karena salah satu argumentasi hukum yang mendasari terkait dengan pernyataan tersebut diajukan adalah terkait dengan relasi yang ada di antara keduanya. Adalah bahwa dengan berdirinya atau dengan adanya negara hukum itu sendiri, itu salah satunya adalah di dalamnya ada jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sehingga logika yang bisa disepakati bersama adalah bahwa jaminan perlindungan HAM atau hak asasi manusia itu memang dilindungi di dalam negara hukum. Otomatis jika dalam sebuah negara itu di dalamnya kok hak asasi manusia tidak mendapatkan perlindungan, maka otomatis negara tersebut bukan bagian dari negara hukum. Karena salah satu ciri negara hukum itu sendiri adalah di dalamnya terdapat jaminan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, di dalam negara hukum sendiri itu berkembang prinsip bahwa pemerintah itu dijalankan itu harus berlandaskan atau berdasarkan hukum. Jadi hukum di sini itu merupakan otoritas yang tertinggi sehingga konsekuensinya adalah semua warga negara itu harus tunduk kepada hukum dan otomatis mendapatkan hak atas perlindungan hukum. Jadi penyelenggara pemerintah itu harus dilandaskan pada hukum sehingga otomatis warga negara yang ada di dalamnya itu harus tunduk pada aturan dalam negara tersebut dan mendapatkan jaminan hak atas perlindungan hukum. Hal itu juga merupakan salah satu bentuk jaminan bentuk perlindungan HAM itu adalah salah satunya adalah dijaminnya perlindungan hukum bagi warga negara yang ada di dalam negara tersebut sehingga supremasi hukum dan kedaulatan rakyat itu merupakan dua prinsip yang harus ada di dalam negara hukum. Selanjutnya HAM itu sendiri merupakan hak yang dimiliki manusia sejak lahir yang memiliki keberlakuan otomatis seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Di sini HAM itu sebagai kebebasan di satu sisi, namun di sisi lain jika itu ada di dalam negara hukum juga tidak terlepas oleh norma-norma hukum dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, sehingga HAM yang dijamin di dalam negara hukum itu kebebasannya tidak bersifat mutlak absolut tetapi juga tidak terlepas berdasarkan norma-norma hukum dan sosial yang ada di masyarakat, sehingga dijaminnya HAM dalam negara hukum itu sendiri juga tidak boleh bebas artinya tidak boleh kemudian keberlakuannya menjadi sewenang-wenang sehingga tetap kebebasan yang dilindungi sebagai perwujudan HAM dalam negara hukum itu tetap kebebasan yang bertanggung jawab, artinya tidak boleh keluar dari sisi norma-norma keberlakuan hukum dan juga norma sosial yang ada di masyarakat tersebut. Adanya konsep negara hukum ini sebenarnya merupakan konsep yang sudah lama mengalami perkembangan sejak zaman Yunani. Kalau kita lihat dulu ada filsuf-filsuf terdahulu salah satunya adalah Aristoteles, itu memiliki pandangan bahwa negara hukum yang dimaksud negara hukum yang sungguhnya itu adalah negara hukum yang bisa memberikan keadilan bagi warga negaranya, sehingga yang memerintah dalam sebuah negara tersebut bukan manusia yang memerintah negara, melainkan pikiran yang adil yang tumbuh di dalam manusia tersebut yang kemudian membentuk hukum dan kemudian melahirkan keadilan bagi warga negara yang ada di dalamnya. Itu prinsip yang dianut oleh Aristoteles terkait dengan konsepsi negara hukum. Secara etimologi bahasaan negara hukum itu dengan konsepsinya itu dikenal dengan istilah Rechtsstaat atau rule of law. Yang keduanya Begriffsstaat atau rule of law ini merupakan sebuah konsepsi yang berkembang di Eropa sejak abad 18 atau 19.
terkait dengan ciri-ciri negara hukum berdasarkan rule of law maupun Reichsstaat ini kita akan pelajari bersama-sama ya. Jadi ada perbedaan ya ciri negara hukum antara Reichsstaat dan juga rule of law. Kalau rule of law, terus ciri-ciri negara hukum menurut AVDC ya, yang pertama adalah adanya supremasi hukum, kemudian yang kedua ada equality before the law ya, bersamaan di hadapan hukum, dan yang ketiga ada jaminan hak asasi manusia. Sedangkan kalau kita melihat ciri-ciri Reichsstaat yang menurut FG Stoll itu juga hampir sama. Yang pertama adalah adanya pemerintahan yang berdasarkan atas hukum atau Wetmatigheid van Bestuur ya. Kemudian yang kedua ada pembagian atau res politika, pembagian kekuasaan dalam negara hukum tersebut ya. Misalnya kalau di negara Indonesia itu sendiri, kekuasaan dibagi antara kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif ya. Legislatif dijalankan oleh DPR, eksekutif dijalankan oleh pemerintah, dan yudikatif dijalankan oleh badan kehakiman. Nah, kemudian ciri yang ketiga adalah jaminan hak asasi manusia, dan kemudian ciri yang keempat adalah peradilan administrasi. Jadi di dalam konsep Reichsstaat maupun rule of law ya, konsep negara hukum yang berkembang di Eropa ini sebenarnya sama mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu sebagai pengakuan dan perlindungan atas jaminan hak asasi manusia. Nanti kita coba lihat ya sejarahnya kok bisa seperti itu bagaimana. Nah, kalau kita menyinggung di negara kita sendiri ya, atau negara NKRI itu sendiri, itu merupakan Reichsstaat ya, masuknya adalah merupakan bagian dari negara hukum ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di Indonesia itu dijelaskan dalam pasal 1 ayat 3 Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Jadi sudah jelas kalau NKRI ini merupakan negara hukum Reichsstaat, bukan negara Mahstat ya. Maksudnya Mahstat di sini adalah negara kekuasaan. Dengan kata lain, pemerintahan yang dijalankan itu legalitasnya berlandaskan pada hukum, berlandaskan pada konstitusionalisme ya. Jadi bukan berlandaskan pada absolutisme. Berlandaskan pada konstitusionalisme itu maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa segalanya itu ya, tindakan pemerintah itu harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Jadi segala tindakan pemerintah itu juga sudah diatur di dalam apa yang dinamakan sebagai konstitusi. Nah, kalau di Indonesia itu pengaturannya semuanya diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian diturunkan lagi ke bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, misalnya dalam bentuk TAP MPR, kemudian dalam bentuk undang-undang, kemudian perpres atau perda, kemudian PP dan lain sebagainya. Nah, jadi di NKRI sendiri itu bukan merupakan negara berdasarkan kekuasaan yang sifatnya absolutisme, tetapi lebih pada negara hukum ya, atau Reichsstaat. Sehingga ya, di Indonesia sendiri itu penyelenggaraan pemerintahan itu harus dengan adanya landasan dari hukum atau yang dikenal sebagai Wetmatigheid van Bestuur. Ini asas atau bahasa Belandanya ya, Wetmatigheid van Bestuur. Wet itu artinya undang-undang, kemudian Bestuur itu artinya pemerintahan. Sehingga kalau Wetmatigheid van Bestuur artinya pemerintahan berdasarkan undang-undang. Sehingga kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah itu basisnya adalah kedaulatan hukum. Nah, kemudian apa yang disebut sebagai supremasi hukum ya, karena sebagaimana yang saya jelaskan tadi di atas, bahwa ada dua prinsip yang harus ada dijamin dalam negara hukum, adalah yang satu adalah supremasi hukum, dan yang satu adalah kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Nah, jadi supremasi hukum di sini adalah mengandung makna bahwa hukum itu bersifat suprem ya, artinya hukum itu berada di posisi yang tertinggi, sehingga otomatis kalau adanya supremasi hukum itu kemudian tidak bisa mengabaikan tiga ide dasar hukum ya. Ini menurut Gustav Frats ya, itu bahwa pada dasarnya dalam penegakan hukum itu harus memperhatikan tiga faktor yang utama. Yang pertama adalah faktor kepastian hukum ya. Yang kedua ada keadilan hukum, dan yang ketiga ada kemanfaatan hukum. Nah, ketiganya ini harus sama-sama dijamin ya di dalam supremasi hukum. Artinya bahwa di dalam keadilan hukum itu tidak bisa meniadakan salah satu asas dan mengutamakan asas yang lain di dalam penegakan hukum. Nah, ini contohnya ada banyak ya di Indonesia, bahwa antara ketiga asas ini sebenarnya dalam penegakan hukum di Indonesia itu saling tarik menariknya, dan ketiga asas ini tidak boleh dinegasikan atau dihilangkan satu dengan yang lain. Misalnya kalau di Indonesia penegakan hukum kita tahu beberapa tahun yang lalu, yang sudah cukup lama ya, kira-kira 10 tahun yang lalu, itu kasus Nenek Minah ya, yang mencuri 3 buah kakao di dekat perusahaan atau pabrik, kemudian dituntut atas dakwaan pencurian, sehingga dia terganjal pasal 362 kasus pencurian. Nah, ini sebenarnya tarik menarik antara di satu sisi ya, dalam kasus Nenek Minah tersebut harus ada kepastian hukumnya ya, dia harus
perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan apa yang sudah diperbuatnya. Dalam hal ini pencurian. Tapi kita juga tidak bisa menegasikan faktor yang lain, yaitu keadilan. Ya, bahwa dalam sebuah putusan yang baik yang dijatuhkan oleh hakim itu harus mengandung ketiga faktor tersebut, ketiga asas tersebut, baik itu asas kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan. Sehingga kalau di satu sisi itu menjamin kepastian hukum, sedangkan di sisi lain tidak menjamin keadilannya, tidak ada keadilan bagi nenek tersebut karena usianya sudah sangat renta, sudah sangat tua sekali ya, yang kemudian mengharuskan dia mendapatkan hukuman ya, bahwa kalau nenek sudah usianya renta tersebut, kalau secara hati nurani itu juga tidak adil ya kalau masih di penjara. Namun menggunakan hukum di Indonesia ya, karena putusan yang baik itu seharusnya dapat meleburkan ketiga asas tersebut, baik itu kepastian, keadilan, maupun kemanfaatan, sehingga dalam putusan hakim tersebut juga tidak pure dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut, tapi juga kita harus mendasarkan pada hati nurani. Nah, di sini hakim berperan sangat besar ya, itu terkait dengan keyakinan hakim dalam memutuskan, itu merupakan puncak segala-galanya. Sebelum palu itu diketuk ya dalam hadirnya sebuah putusan di masyarakat. Karena judicial activism di sini juga sangat penting untuk dilakukan oleh para hakim ya dalam memutus perkara. Jangan hanya berbasis informasi. Kemudian kasus yang lain itu juga di Indonesia adalah dimuatnya aturan atau keluarnya putusan MK terkait dengan peninjauan kembali ya, yang merupakan upaya hukum yang bisa diajukan berkali-kali. Nah, ini juga di satu sisi itu membuka sangat lebar ya ruang keadilan bagi mencari keadilan yang dia sudah pernah PK, pernah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, kemudian ingin PK yang kedua, itu juga sangat membuka akses to justice bagi pencari keadilan. Nah, keluarnya putusan MK salah satunya berkaitan dengan kasus pembunuhan Nazruddin Zulkarnain yang sudah 10 tahun lebih yang dilakukan oleh Antasari. Nah, kemudian terbukalah celah dan selanjutnya dia bisa mengajukan PK selanjutnya. Nah, tapi dari sisi Mahkamah Agung sudah diatur bahwa PK itu hanya sekali, sehingga yang diprioritaskan harusnya adalah kepastian hukum. Bagaimana jika ada PK yang kemudian sampai 100 kali atau lebih dari 10 kali? Nah, itu akan selain menambah beban perkara di Mahkamah Agung juga tidak akan menjamin kepastian hukum. Nah, jadi ada saling tarik-menarik antara asas-asas yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan yang ada di masyarakatnya dalam penegakan hukum di Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu bahasan yang cukup penting ya di dalam negara hukum kaitannya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan dengan bahasan tipe-tipe negara hukum. Nah, jadi negara hukum itu ada jenis-jenisnya atau ada tipe-tipenya. Bahwa negara hukum secara garis besar itu dibagi menjadi 4 jenis ya. Yang pertama ada negara policy, kemudian negara hukum liberal, kemudian negara hukum formal, dan yang terakhir adalah negara hukum material. Nah, sebelum kita membahas ya terkait dengan jenis-jenis negara hukum tersebut, ini saya akan menjelaskan yang tadi ya, sejarah antara Rechtsstaat dan juga rule of law ya. Kenapa kedua-duanya penting dalam berdirinya negara hukum dan hak asasi manusia. Nah, sebenarnya Rechtsstaat ya maupun rule of law ini keduanya itu adalah sebuah konsepsi ya. Konsepsi negara hukum yang berkembang pesat di Eropa. Kalau Rechtsstaat itu dipopulerkan oleh Frederick Julius Stoll ya dalam sejarah negara hukum yang berkembang di Prancis. Nah, kalau rule of law ini dipopulerkan oleh AVDC. Nah, pada dasarnya kedua konsepsi ini menuju atau mengarah pada tujuan yang sama, yaitu adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga konsep Rechtsstaat itu merupakan konsep yang lahir dari perjuangan menentang absolutisme. Ini kalau di revolusi Prancis, sehingga sifatnya lebih revolusioner. Nah, ini akan saya terangkan nanti terkait dengan tipe-tipe negara hukum. Kok bisa Rechtsstaat itu lahir dari perjuangan menentang absolutisme ya. Nah, beda dengan rule of law. Kalau rule of law ini berkembang secara evolusioner. Salah satu contoh negara yang menganut rule of law ini adalah Inggris. Sehingga yang satu revolusioner itu bangkit akibat absolutisme dalam negara hukum ya, perjalanan berhukum dalam sejarah Prancis. Kemudian kalau yang satu sifatnya evolusional ya. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah bahwa konsep Rechtsstaat ini bertumpu itu pada sistem hukum kontinental disebut civil law yang kemudian mempunyai karakteristik yang sifatnya administratif. Nah, sehingga di Indonesia sendiri itu juga
menganut konsep Rechtsstaat ya, dan sistem hukum civil law yang dipengaruhi oleh negara Eropa kontinental, yaitu dulu Prancis, kemudian Prancis mempengaruhi Belanda menjajah Indonesia, dan kemudian Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh Belanda di dalam praktek berhukum dalam sebuah negara. Nah, sedangkan konsep rule of law itu bertumpu pada sistem hukum yang disebut common law. Jadi sifatnya adalah judicial. Artinya di sana hukum itu dibuat itu tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi didasarkan pada judicial. Artinya putusan-putusan hakim ya. Jadi misalnya ada suatu perkara, itu dicari putusan hakim yang sama dan kemudian disediakan hukum yang selanjutnya di sana. Jadi tidak diputus berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi sifatnya adalah judgment law. Jadi hakim yang membuat hukumnya kalau di negara dengan konsepsi rule of law. Nah, persamaannya di mana? Tadi sudah saya jelaskan ciri-ciri masing-masing ya dari negara hukum dengan konsep Rechtsstaat rule of law. Itu persamaannya adalah bahwa keduanya itu pada hukum monarki absolut di kerajaan. Yang sifatnya di sini negara adalah sebagai Nahwatsterstaat, yaitu negara penjaga nyawa. Nah, jadi di sini sifatnya dia hanya berfungsi, negara di sini adalah menjaga tata tertib dan keamanan warga. Jadi yang diutamakan adalah kepentingan umum. Nah, kemudian berkembang lagi setelah era negara monarki atau polisi ini adalah negara hukum liberal. Negara hukum liberal ini merupakan reaksi atas negara poliseista tadi ya, dipelopori oleh kaum liberal. Ini berkembang pada era revolusi Prancis 1789 di mana masa pemerintahannya waktu itu masih diperintah oleh Raja Louis XVI. Nah, jadi yang berkuasa di sini itu adalah raja, pendeta, dan bangsawan. Di sini ada kesepakatan antara raja dengan kaum liberal. Di satu sisi raja itu membutuhkan dana untuk perang. Nah, di satu sisi kaum liberal itu butuh kekuasaan. Jadi kemudian dibuat persetujuan hukum antara pihak yang menguasai dan yang dikuasai, sehingga dalam pengaturan sebuah negara ini peranan kaum liberal ini sangat besar, karena negara kemudian dituntut statusnya harus pasif, harus tunduk pada aturan-aturan negara, sehingga yang berperan sangat besar yang menguasai itu adalah kaum liberal. Nah, kekurangannya dari negara hukum liberal ini adalah kemudian timbul kesenjangan antara kaum kaya dengan kaum miskin, dimana karena semua kegiatan aktivitas ekonomi terutama ya itu diserahkan pada swasta, jadi menganut asas ekonomi persaingan bebas, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kaum kaya dan miskin. Selanjutnya berkembang lagi ya atas reaksi negara hukum liberal tadi, kemudian timbul yang namanya negara hukum formal. Nah, negara hukum formal ini muncul karena reaksi terhadap tadi negara hukum liberal karena dinilai kurang melindungi rakyat kecil. Nah, tadi disebutkan unsur-unsur sudah saya sebutkan ya, ciri-ciri negara hukum menurut F.G. Stoll itu salah satunya adalah bertujuan untuk melindungi HAM dan membatasi penguasa dengan undang-undang. Nah, sehingga di sini dalam negara hukum formal ini mulai berkembang. Jadi negara hukum formal ini merupakan sebuah reaksi negara hukum yang timbul atas absolutisme, atas kesewenang-wenangan yang diperbuat atau yang timbul terhadap rakyat kecil. Sehingga disinilah muncul awalnya konsep negara hukum Rechtsstaat. Karena tindakan penguasa terhadap rakyat ini harus dibatasi sedemikian, kemudian timbullah negara hukum formal, sehingga sebagai reaksi revolusioner terhadap absolutisme yang ada di negara Prancis, sehingga muncullah ciri-ciri yang disepakati di dalam berdirinya negara hukum menurut F.G. Stoll, di mana semuanya harus diatur ya, dalam undang-undang, semuanya harus tertulis. Nah, tapi ada kekurangan juga di sini bahwa mungkin kalau sekalian diatur secara tertulis berdasarkan undang-undang, kemudian pemerintahan ini sifatnya menjadi kaku, karena di satu sisi ini semuanya harus diperintah atas dasar hukum formal atau atas dasar asas legalitas, tapi tidak melihat bentuk hukum dan siapa yang membuat hukum itu bagaimana. Nah, sehingga terlalu kaku ya. Nah, kemudian berkembang yang berakhir adalah negara hukum material, di mana ini juga sebagai perkembangan negara hukum formal yang terlalu legalistik formal ya. Nah, perbedaannya bahwa di dalam negara hukum formal, nah kalau misalnya timbul peristiwa atau perbuatan yang itu mendesak ya demi kepentingan warga negara, nah ini penguasa dibenarkan, boleh untuk mengambil sebuah tindakan yang di luar undang-undang, sehingga timbul asas yang namanya oportunitas, atau yang dikenal kalau dalam segi hukum administrasi itu asas diskresi ya, yang menjadi
pemerintahannya tidak terlalu strict, tidak terlalu keras pada undang-undang, tapi lebih luas dan fleksibel. Nah, di sini tujuan utama negara itu aktif dalam mewujudkan kesejahteraan. Ya, jadi di sinilah cikal bakal negara kesejahteraan atau negara welfare state, di mana Indonesia juga masuk dalam negara kesejahteraan. Ya, negara welfare state, negara berperan aktif dalam menyelenggarakan kegiatan atau perbuatan yang di situ membangun kesejahteraan rakyat. Ini bisa dilihat di asas manusia dari sifat kesewenang-wenangan yang dilakukan pemerintah. Sehingga konsepsi negara yang dibangun di Indonesia ini adalah merupakan negara hukum yang dipengaruhi oleh hukum Belanda, bagaimana yang saya jelaskan tadi ya, dipengaruhi oleh negara Eropa kontinental yaitu Belanda dan Prancis dengan sistem hukum sivil ya, sehingga pemerintahan negara Indonesia itu dijalankan atas dasar konstitusi, bukan atas dasar absolutisme. Nah, hal ini tercermin kalau kalian lihat di pembukaan undang-undang kali ini ya, undang-undang dasar ya, ini yang keempat. Nah, itu ada tujuan negara yang harus dicapai. Nah, itu merupakan salah satu representasi negara hukum Indonesia yang masuk dalam konsep negara hukum material. Nah, jadi menurut undang-undang dasar atau konstitusi terkandung prinsip-prinsip yang disepakati ya, bahwa yang pertama dalam negara hukum Indonesia itu terdiri dari norma-norma hukum yang sifatnya berjenjang atau berhierarki. Nah, kalau di dalam teori Stephen Bow teori itu berbentuk piramida ya, di mana yang menjadi puncak tertinggi itu adalah Pancasila, kemudian di bawahnya ada Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian kedua adalah sistem konstitusi yang diwujudkan pada Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian ada kedaulatan rakyat ya, atau prinsip demokrasi yang dituangkan di dalam Pancasila dan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 2 ayat 2. Nah, sekarang bagaimana kalau dihubungkan dengan HAM? Ya, HAM itu sendiri bagaimana? Ya, bahwa kalau di Indonesia itu pengaturan HAM itu sebenarnya sudah cukup detail ya, diatur kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kalian bisa lihat hak-hak asasi manusia itu sudah diatur di dalam pasal 28A sampai 28J. Nah, kemudian juga dalam peraturan perundang-undangan sektoral di bawahnya itu salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait dengan HAM itu adalah Undang-Undang Nomor 39 ya tahun 1999 dan juga Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Nah, kalau kita bahas secara peristilahan dulu ya, nah hak asasi manusia ini sebenarnya merupakan terjemahan dari basic rights atau istilah di Inggris atau civil rights atau hak-hak fundamental. Nah, sebagaimana yang kita tahu secara umum, secara umum itu ada meliputi hak asasi pribadi atau personal rights yang meliputi misalnya hak untuk kebebasan berpendapat, kemudian memeluk agama, kemudian aktif dalam organisasi, kemudian ada juga hak asasi ekonomi atau property rights yang merupakan hak untuk melakukan pembelian, memiliki, menjual, dan memanfaatkan sesuatu. Kemudian selanjutnya ada juga hak asasi politik ya, atau politic rights, itu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Kemudian juga ada juga hak asasi hukum atau rights of legal equality, itu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya ada hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural rights yang merupakan hak yang menyangkut dalam masyarakat, misalnya hak untuk mengembangkan kebudayaan dan lain-lain. Kemudian hak asasi peradilan atau procedural rights, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil ya, misalnya dalam tata cara berperkara di pengadilan, misalnya dalam aturan penahanan, penangkapan, penggeledahan. Nah, itu diatur semuanya sebagai representasi atau bentuk dari salah satu hak. Nah, terkait dengan HAM itu sendiri, selain juga sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur dalam konstitusi, diatur dalam undang-undang, dan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, misalnya tentang MPR. HAM itu juga dulunya dalam sejarahnya juga sudah diatur yang melalui perkembangan sifatnya evolusional ya. Misalnya kita tahu di dalam naskah-naskah internasional HAM juga dipelopori, misalnya oleh Magna Carta yang dibuat pada tahun 1215, kemudian Bill of Rights tahun 1618. Nah, meskipun sudah terdapat ya aturan yang mendasar yang cukup detail yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik itu di dalam perkembangan peraturan hukum internasional maupun juga perkembangan hukum nasional di Indonesia sendiri, kita tidak bisa memungkiri bahwa ternyata di dalam sejarah perlindungan HAM di Indonesia itu sendiri juga masih sangat lemah ya penegakan hukum terkait dengan pelanggaran HAM. Nah, kita tahu banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang salah satunya adalah yang sampai kini belum terselesaikan semuanya adalah kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang tergolong berat namun belum mendapatkan respon yang cukup dari pemerintah terkait dengan penyelesaian sengketanya. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita
bersama ya, bahwa di sini yang mau saya tekankan bukan pada pelanggaran HAM-nya, namun pada siapa yang harus bertanggung jawab ke depannya memajukan HAM ini ke depannya untuk generasi, untuk masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita pelajari ya di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, di situ dijelaskan terkait dengan dua jenis pelanggaran HAM, itu yang ada yang ringan dan juga ada yang berat. Yang tergolong ringan misalnya melakukan pengancaman, kemudian pencemaran nama baik, melakukan kekerasan. Kemudian yang tergolong berat itu adalah yang masuk dalam kategori kejahatan genosida, perbuatan untuk memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis atau suatu kelompok agama, dan juga kejahatan terhadap manusia, misalnya serangan yang ditujukan disasarkan langsung pada penduduk sipil, misalnya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, perampasan kemerdekaan, dan lain-lain. Kalau kita lihat dari segi penyelesaian kasus ya, kasus pelanggaran, terutama kasus pelanggaran HAM berat yang ada di masa lalu, dari sekian banyak kasus itu sudah ada beberapa yang ditindaklanjuti walaupun sampai tahun ini ya, yaitu kasus Timur 99, kemudian Tanjung Priuk 84, dan kasus Habibura. Nah, itu sudah sampai pada putusan pengadilan ad hoc, sudah ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung dan sudah sampai pada tingkat pengadilan HAM, walaupun yang lainnya belum mendapat respon yang maksimalnya dari pemerintah. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita bersama ya, bahwa di sini yang saya mau tekankan bukan pada banyaknya kasus pelanggaran di masa lalu, tetapi pada siapa yang memiliki tanggung jawab untuk berperan dalam memajukan HAM itu ke depan. Di sini menurut pendapat saya yang memiliki peran tanggung jawab yang besar dalam memajukan HAM, itu yang pertama adalah negara ya, karena bagaimanapun negara itu adalah sebagai tumpuan dalam negara hukum yang harus berperan aktif ya, salah satunya untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya, salah satunya untuk memberikan perlindungan, jaminan perlindungan atas hukum dan juga hak asasi manusia. Nah, namun ada yang tidak hanya negara yang diberi tampuk yang begitu berat ya, juga tanggung jawab juga pada dasarnya ada pada kita sendiri ya, sebagai individu warga negara yang seharusnya juga turut memiliki andil yang besar, turut memiliki keprihatinan yang besar dan juga tanggung jawab yang besar ya, terkait dengan perlindungan, penghormatan, dan juga kemajuan HAM. Bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya ini juga merupakan salah satu pengamalan nilai-nilai Pancasila, walaupun hanya dalam tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang sederhana. Nah, itu merupakan cikal bakal dari perbuatan yang lebih besar ya, kalau kita bisa menanam dan memupuknya, misalnya saling menghormati dan menghargai antara sesama manusia dan juga sama kelompok agama dan juga etnis. Nah, itu merupakan perilaku-perilaku atau nilai-nilai moral yang sepele namun memiliki impact atau dampak yang besar ketika itu diperhatikan oleh kita ya, apalagi sekarang zamannya gadget ya, jadi semua tindakan kita itu kebanyakan disalurkan melalui gadget. Nah, jangan sampai kasus-kasus pelanggaran HAM dalam bentuk yang ringan itu justru kita lakukan sendirian, walaupun dalam sumbangsih yang perlu dalam jumlah yang kecil ya, beberapa persen, tapi itu cukup berpengaruh jika tidak ditanam sejak dini ya, terutama bagi generasi milenial ya. Jadi kita juga harus saling menghargai, itu kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kaum milenial, kehidupan di aktivitas yang kita lakukan ya di jejaring sosial media, di internet misalnya. Janganlah misalnya ya, dalam kegiatan yang sangat kecil, janganlah kita memberikan dampak yang buruk kepada orang lain, misalnya saling membuli, saling menghina, saling melecehkan ya. Karena banyak ya, dengan seiringnya teknologi ini bukan malah memberikan impact yang baik, apalagi ini masa pandemi ya, dan masa semuanya masih dalam keadaan susah ya, kita harus bisa menyesuaikan sebagai generasi muda, tidak hanya berpangku tangan tapi ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tujuan negara, menjaga perdamaian, kemudian stop melakukan hal-hal yang mengarah atau mendekatkan kita pada membuli teman kita sendiri. Nah, itu merupakan cikal bakal dari cyber crime juga yang juga berpengaruh nantinya kepada tindakan yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia, walaupun dalam tingkat yang kecil atau relativitas yang kecil ya, beberapa persen ya, namun itu memberikan sumbangsi yang besar ketika itu tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, mungkin itu saja terkait dengan materi kenegaraan